pendidikan ya. Nah, ini masih ada yang masuk terus. Ya, hari ini tema kita tentang masih tentang perumusan ya, perumusan Pancasila. Kalau dalam topik-topik inti kemarin ya, dalam topik-topik inti kemarin kita buka topik-topik intinya, yaitu terkait dengan apa namanya, mana ini? Kok hilang filenya? Oh, di sini. T. Jadi di dalam kalau sebelumnya kita bicara tentang bagaimana perumusan atau makna ya, makna Pancasila dari pra kemerdekaan sampai awal kemerdekaan. Kita akan melihat bagaimana sih perumusan Pancasila di masa-masa menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau makna dan konsep nilai-nilai Pancasila pra kemerdekaan itu kemarin kita kaji itu dimulai dari masa-masa kerajaan ya. Nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat di masa kerajaan ya, kerajaan sebelum kita merdeka ya. Yang paling dekat mungkin kerajaan Islam seperti Mataram, sebelumnya Demak, ya. Sebelumnya lagi kerajaan Samudra Pasai di Aceh, ya. Kemudian adalah masa-masa kerajaan pra-Islam di Indonesia, ya. Seperti kerajaan Singosari, ya. Kerajaan Kadiri, ya. Kerajaan Jenggolo, kerajaan kemudian Majapahit, kerajaan Pajajaran itu yang di Pulau Jawa. Di luar Jawa ada kerajaan Sriwijaya. Di Kalimantan nanti ketemu kerajaan Kutai ya, kerajaan Kutai. Ya, sekarang menjadi Kutai Kertanegara. Yang itu juga ya seperti yang di Majapahit, Sriwijaya, Kutai itu mengalami dua fase ya. Mengalami dua fase apa namanya kerajaan ya. Fase pertama adalah fase kerajaan Hindu atau Buddha ya. Kalau kerajaan Majapahit itu lebih didominasi oleh agama Hindu ya. Kemudian kalau kerajaan Sriwijaya didominasi oleh Buddha. Kalau kerajaan Kutai juga Hindu ya. Mataram dulu, Mataram lama juga Mataram Hindu. Nah, itulah apa namanya. Nah, masa-masa kerajaan itu Pancasila dalam bentuk nilai-nilai. Istilah Pancasila sudah ada sih pada zaman Majapahit, terutama di dalam kitab Sota Soma dan Negara Kertagama ya. Nah, sekarang ketika
masa pergerakan setelah masa kerajaan sudah berakhir, katakanlah ya, kerajaan kecil-kecil masih ada, tetapi apa namanya, kerajaan yang relatif besar itu sudah tidak ada ya, tinggal kerajaan kecil-kecil. Nah itu muncul apa yang disebut dengan nilai-nilai tadi ya. Jadi Pancasila itu hidup dalam nilai-nilai, belum dalam bentuk rumusan resmi. Kalaupun ada istilah Pancasila dalam kitab negara Majapahit, yaitu kitab Sota Soma yang ditulis oleh Empu Prapanca dan Empu Tantular itu, atau Tantalur atau Tantular ya. Ada yang menyebut Tantular, ada yang menyebut Tantalur. Jadi saya waktu ikut Lemhanas itu ada narasumber, seorang guru besar sejarah yang menyebut namanya Empu Tantular atau Empu Tantalur. Serah siapa yang mau dipakai. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang ke perumusan Pancasila. Jadi Pancasila dalam arus sejarah bangsa, terutama pada masa perumusan. Jadi Pancasila merupakan dasar negara resmi, itu disahkan pada sidang PPKI 1845 ya. Sehingga kalau mau menyebut secara jujur hari lahirnya Pancasila yang resmi, ya mestinya tanggal 18 Agustus 1945 ini ya. Kalau 1 Juni itu belum lahir Pancasila. Baru lahir pengenalan nama. Jadi seolah-olah orang yang mau punya anak ya, sudah direncanakan nanti anak saya kalau lahir namanya Pancasila. Jadi belum lahir itu ya. Nah, lahirnya nanti tanggal 18 Agustus. Sebelum sampai kepada pengesahan ya, pada 18 Agustus ada namanya periode pengusulan dan perumusan. Pengusulan dan perumusan. Pada periode pengusulan itu terjadi pada sidang BPUPK. Sebenarnya namanya itu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Tidak pakai Indonesia, tapi BPUPK. Maka dalam bahasa Jepangnya ini kan bentukan atas dorongan dari pemerintah Jepang ya, yaitu Dokuretsu Jumbi Cho Sakai. Nah, itu sidang BPUPK. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jadi BPUPK itu dibentuk oleh pemerintah Belanda pada tanggal 29 April. Anggotanya 60 orang, dilantik oleh tentara Jepang, ya, Panglima Tentara Jepang, pada tanggal 29 Mei, sekaligus besoknya dimulai sidang pertama BPUPK. Dan pada saat itu ditetapkan ketua BPUPK itu yaitu Dr. Rajiman. Dr. Rajiman. Sekarang menjadi, kalau di Solo menjadi jalan, nama jalan di jalur selatan itu ya.
Jongke ke timur itu ya, itu namanya Jalan Dr. Rajiman. Nah, pada tanggal 29 sampai 1 Juni itu disebutkan ada yang menyebut 3, ada yang menyebut 4 ya. Nah, dari 4 tokoh yang menyampaikan pikiran-pikiran tentang dasar negara, ya, yang paling dikenal sampai sekarang rumusannya atau katakanlah usulannya itu, yang pertama usulan Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Insinyur Soekarno, sementara Mr. Supomo dan Ki Bagus Hadikusumo tidak ada catatan yang ini ya. Kalau Pak Supomo hanya menyampaikan pikiran-pikiran bahwa negara Indonesia jangan diatur sebagai sebuah negara agama tertentu ya. Itu Pak Supomo begitu. Jadi negara ini ya netral agama, katakanlah begitu, sekuler kira-kira gitu ya. Agama jangan dilibat-libatkan dalam negara. Kalau Mr. Yamin dan Insinyur Soekarno menyebut ada ketuhanan di sana ya. Kalau Soekarno ketuhanannya di sila terakhir, sila kelima, dengan kalimat ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang berkebudayaan. Itu tafsirnya bisa macam-macam ya. Ketuhanan yang berkebudayaan itu tafsirnya bisa macam-macam. Bisa tafsir positif, bisa tafsir negatif. Kemudian Mr. Muhammad Yamin, ketuhanan yang Maha Esa, pri-ketuhanan beliau menyebutnya. Pri-ketuhanan di sila pertama. Pri-ketuhanan, pri-kemanusiaan, pri-kebangsaan, pri-kerakyatan, pri-keadilan. Itu Mr. Yamin. Nah, Ki Bagus tidak dicantumkan dalam catatan sejarah. Mungkin beliau menyampaikan pokok-pokok pikiran. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ki Bagus mungkin sejalan dengan yang disampaikan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama. Nah, yang menginginkan ya karena negara ini penduduk mayoritasnya Muslim, mestinya negara ini diatur secara Islam. Sedangkan yang non-Muslim ya diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Itu kemungkinan besar yang disampaikan oleh Ki Bagus itu mungkin ya sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, tetapi juga tidak ada rumusan tertulisnya, dua-duanya enggak ada. Nah, ini Soekarno ya, yang viral kira-kira ya, sila-sila yang diusulkan oleh Soekarno. Ini namanya baru pengusulan ya. Nomor 1 nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Nomor 2 internasionalisme atau pri kemanusiaan. Nomor 3 mufakat atau demokrasi. Nomor 4 kesejahteraan sosial, dan sila yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Bung Karno juga menyampaikan bahwa 5 sila itu bisa diperas menjadi trisila dan bisa diperas lagi menjadi eka sila. Ya, berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan yang disampaikan oleh Soekarno itu kemudian dinamakan Pancasila. Jadi baru seperti itu ya. Itu pada pengusulan. Jadi pada pengusulan 3 hari sidang itu 4 hari malah ya. 29, 30, 31 sampai 1 Juni tidak menghasilkan rumusan. Usulan dari Yamin, usulan dari Bung Karno, usulan dari Supomo, ditambah tokoh-tokoh Islam, ada Ki Bagus dan Ki Haji Wahid Hasyim, mungkin yang lain-lain juga ada.
Ki Agus Salim barangkali juga menyampaikan, tapi tidak tercatat ya. Harusnya kita bisa melacak notulen itu tercatat apa tidak, wallahu alam. Ya. Tapi sampai berakhir sidang BPUPK 1 Juni itu selesai, tidak ada rumusan. Adanya hanya usulan yang belum bisa dirumuskan. Nah, maka BPUPK membentuk apa yang disebut dengan panitia kecil, yang disebut panitia 9. Nah, panitia itu diketuai oleh Soekarno. Tadi kalau ketua BPUPK Dr. Rajiman. Soekarno menjadi ketua panitia kecil, anggotanya ada Bung Hatta, ada Mr. Yamin, ya, kemudian dari tokoh-tokoh Islam juga ada Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir dari Muhammadiyah, Kiai Wahid Hashim dari Nahdlatul Ulama, dan ada tokoh non-muslim. Dari 9 itu satu-satunya non-muslim Mr. A.A. Maramis. Nah, piagam panitia 9 kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, piagam Jakarta itu meliputi pernyataan-pernyataan pikiran tentang negara dan kemerdekaan negara Indonesia, kemudian juga 5 dasar. Nah, 5 dasar itu disebutkan dalam alinea yang keempat Piagam Jakarta atau Jakarta Charter dengan rumusan Pancasila sebagai berikut, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Konon ini yang mengusulkan Bung Karno, ya, dalam rangka mendekati tokoh-tokoh Islam agar tokoh-tokoh Islam bisa menerima. Jadi tokoh-tokoh Islam kan semula dengan tegas mengusulkan agar negara Indonesia diatur dengan prinsip syariat Islam. Jadi sebagai negara Islam, kira-kira begitu. Karena mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Dan itu dengan lantang itu Kiai Wahid Hashim, mungkin juga Ki Bagus dan tokoh-tokoh yang lain seperti Kiai Agus Salim. Maka Bung Karno menyampaikan usulan yang ini diharapkan menjadi titik temu. Jadi negara tidak mengatur agama atau negara tidak diatur secara agama tertentu, tetapi penduduk mayoritas diberi privilege keistimewaan, kira-kira begitu, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, pemeluk agama lain gimana ya, diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat agamanya masing-masing. Ya. Yang lain-lainnya sama dengan Pancasila yang ada sekarang, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, sampai keadilan sosial. Dan inilah naskah awal yang disebut sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nama Jakarta Charter dan Piagam Jakarta ini diusulkan oleh Mr. Yamin, ya, oleh Mr. Muhammad Yamin. Jadi yang mengusulkan nama Jakarta Charter itu Mr. Muhammad Yamin. Nah, namanya disebut sebagai pembukaan hukum dasar. Pembukaan hukum dasar, dan itu merupakan hasil panitia kecil yang
kemudian disebut Piagam Charter. Selanjutnya nanti akan menjadi pembukaan, sebelumnya sebenarnya namanya Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Kata Mukaddimah pun dipersoalkan karena dianggap berbahasa Arab. Berbahasa Arab nanti hanya Islam yang menjadi perhatian. Uang yang saya masukkan masih. Jadi apa namanya, pembukaan hukum dasar, kemudian nanti menjadi Mukaddimah Undang-Undang Dasar 45, selanjutnya menjadi pembukaan UUD 45. Ketika pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan dengan menggunakan skenario pemerintah Jepang, ya. Jadi memang janji kemerdekaan diberikan oleh pemerintah Jepang, tapi jadwalnya kurang tahu kapan, ya. Kapan akan dijadwalkan. Proklamasi kemerdekaan itu belum ditegaskan, ya. Atau ada yang menyebut direncanakan tanggal berapa, 24 Agustus, ya. Kemerdekaan mau dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus. Tetapi terjadi perubahan politik dunia. Peta politik dunia berubah. Kenapa? Karena Jepang tunduk dalam tanda petik karena dibomnya dua kota penting, yaitu Hiroshima pada tanggal 16 Agustus dan juga Nagasaki pada tanggal 14 Agustus. Jadi jatuhnya, terutama yang paling mengesan, ya, dan paling mempengaruhi kependirian politik Jepang, ya, itu pada 6 Agustus dengan bom yang ada di Hiroshima. Yang Nagasaki tentu menguatkan itu, ya. Sehingga setelah terjadi pengeboman itu, pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan maklumat yang berisi pertengahan Agustus akan dibentuk panitia persiapan Dokuretsu Jumbi Iinkai, ya. Panitia persiapan kemerdekaan PPK, maka ditambah bagi Indonesia kemudian menjadi PPKI. Nah, panitia itu rencananya akan dilantik tanggal 18 dan mulai bersidang tanggal 19, kemudian proklamasinya tanggal 24 Agustus. Tapi ada perubahan lagi, ya. Karena setelah bom Hiroshima tanggal 6, Nagasaki di tanggal 9 dibom lagi. Sehingga kekuatan Jepang semakin lemah, dan karena kekuatan semakin lemah, maka Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu tanggal 14. Nah, PPKI yang semula dibentuk oleh Jepang, karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa, maka para pemimpin kita segera mengambil keputusan politik penting, yaitu keputusan politik berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang, sehingga kemerdekaan itu betul-betul diraih oleh bangsa Indonesia secara mandiri dengan perjuangan. Jadi bukan hadiah dari Jepang lagi, ya. Jadi 17 Agustus itu Indonesia merdeka hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dari bangsa Indonesia atas berkat pertolongan Allah Ta'ala, atas berkat rahmat Allah Ta'ala. Jadi dipercepat, tidak 24 Agustus tapi menjadi 17 Agustus, dan itu peran anak-anak muda seperti Soekarni dan lain-lainnya, ya. Jadi ada Soekarni, ada Soekarno, ya. Sampai Soekarno diculik katakanlah oleh anak-anak muda ke daerah Rengas Dengklok di Banten,
dan dipaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan akhirnya tanggal 17 ya. 17 diproklamasikan. Nah, sekarang periode pengesahan Pancasila. Tadi ada perumusan, kemudian pengesahan. Peristiwa penting terjadi pada tanggal 12 Agustus ketika Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil oleh pemerintah militer Jepang ke Saigon untuk membahas tentang hari kemerdekaan, ya. Sebagaimana yang telah dijanjikan, namun di luar dugaan ternyata 15 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu, dan 15 Agustus Soekarno-Hatta balik ke Indonesia. Maka melalui jalan itu, jalan yang berliku itu, akhirnya dicetuskanlah proklamasi tanggal 17 Agustus, dan itu ditetapkan oleh anak-anak muda tadi yang kita sebutkan, ya. Dan itu berarti murni hasil perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia, bukan hadiah dari Jepang karena Jepang sudah menyerah. Teks kemerdekaan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta pada malam 17 dini hari. Dengan demikian naskah bersejarah teks proklamasi itu digagas dan ditulis oleh tokoh proklamator yang kemudian sering disebut dengan Dwi Tunggal. Nah, selanjutnya naskah itu diketik oleh Pak Sayuti Melik. Rancangan pernyataan kemerdekaan telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta. Maka Piagam Jakarta itu juga disahkan, ya, disahkan oleh sidang BPUPK yang kedua tanggal 14 Juli 1945. Nah, kemudian sehari setelah kemerdekaan, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka, maka perlu punya undang-undang dasar. Harus punya dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, perangkat pendukung yang lainnya, sehingga PPKI mengesahkan yang pertama tanggal 18 Agustus mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian yang kedua memilih presiden dan wakil presiden. Tadi Undang-Undang Dasar terdiri dari pembukaan batang tubuh dan naskah pembukaannya berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan, diantaranya merubah 7 kata, ya. Batang tubuh berasal dari rancangan yang dibuat oleh BPUPK dengan sejumlah perubahan juga. Dan oleh presiden wakil presiden yaitu Soekarno-Hatta membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang ini sekaligus merupakan ya lembaga parlemen, ya, lembaga parlemen atau lembaga legislatif yang pertama. KNIP itu anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dan dari banyak golongan, ya. Komite dilantik pada 29 Agustus dan diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Pak Kasman ini juga tokoh Muhammadiyah, ya. Jadi tema hari ini kan juga peran tokoh-tokoh Muhammadiyah. Tadi sudah disebut tokoh Muhammadiyah yang pertama, Ki Bagus Hadi Kusumo. Ada Kahar Muzakir di BPUPKI. Kemudian ada Bung Karno, ya, Bung Karno di BPUPKI, di PPKI sebagai proklamator. Nah, itu Bung Karno itu juga tokoh Muhammadiyah, ya.
Nah, rumusan Pancasila kemudian menjadi kondisi yang terakhir seperti yang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan seterusnya, persatuan Indonesia dan seterusnya, kerakyatan yang dipimpin dan seterusnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sejarah bangsa Indonesia mencatat rumusan Pancasila yang disahkan di PPKI itu berbeda dengan rumusan Pancasila yang ada di dalam Piagam Jakarta, karena memang adanya tuntutan untuk merubah yang mengataskan Indonesia bagian timur, sehingga 7 kata harus dirubah, diganti, dianulir, dan digantilah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu sejarah dari perumusan, perumusan sampai kepada pengesahan, perumusan sampai pengesahan. Kalau kita lihat di situ, tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh nasionalis, tokoh-tokoh Muslim berperan di dalam merumuskan naskah ideologi Pancasila, termasuk juga naskah Undang-Undang Dasar 1945. Itulah maka pengalaman Bung Hatta Bung Karno merumuskan Piagam Jakarta yang di dalamnya juga Ki Bagus Hatikusumo ikut terlibat, ya. Kiai Haji Kahar Muzakir ikut terlibat di dalamnya, ya. Kemudian pengalaman itu dilanjutkan oleh Ki Bagus di dalam Muhammadiyah tahun 50-an ketika Muhammadiyah harus menyusun rumusan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Nah, salah satu rumusan yang dipelopori oleh Ki Bagus adalah rumusan Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Maka kalimat-kalimatnya kalau Anda baca Muqaddimah anggaran dasar dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu hampir sama redaksinya, ya. Tapi substansi isinya beda. Redaksinya misalnya bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kalau dalam Muqaddimah anggaran dasar bahwa ketuhanan adalah hak Allah semata. Jadi untuk menyebut kata tauhidullah itu ketuhanan adalah hak Allah semata. Kenapa? Itu juga menginspirasi, ya, pemikiran Ki Bagus, karena ketika terjadi perbedaan pendapat para tokoh-tokoh nasional tentang 7 kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, itu Ki Baguslah orang yang paling kekeh mempertahankan 7 kata itu. Karena menurut pandangan beliau, suatu yang sudah dihasilkan oleh musyawarah jangan mudah untuk dianulir, jangan mudah untuk diubah-ubah. Jadi sudah diputuskan melalui panitia kecil, sudah disahkan, disetujui, dibawa ke sidang BPUPKI yang kedua tanggal 10 sampai tanggal 14 Juli. Di sidang BPUPK sudah disahkan. Kenapa itu mau dikhianati lagi? Mau dianulir lagi 7 kata itu. Dan itu merupakan komprominya umat Islam. Umat Islam inginnya Indonesia itu negara berdasarkan syariat Islam. NKRI bersyariah, kira-kira begitu, ya. Tapi
umat Islam sudah legowo, sudah nggak jadi NKRI bersyariah. Tapi cukup ada kata-kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya saja. Yang lain tidak ada kewajiban apa-apa. Yang lain silahkan menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Nah, itu saja masih dipersoalkan, sehingga Ki Bagus berusaha mempertahankan, ya. Tapi karena arus semakin deras, ya, tuntutan untuk penghapusan 7 kata itu, ya, atas bujuk rayu dari Pak Kasman Singodemejo, akhirnya Ki Bagus menyetujui dalam tanda petik perubahan dari 7 kata itu atau penghapusan 7 kata. Tapi beliau mengingatkan, ya, mengingatkan dan mengusulkan 7 kata itu ada yang pertama, 7 kata itu adalah hasil kompromi umat Islam. Tapi kalau itu pun masih dipersoalkan, maka saya mengusulkan 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, dan beliau menegaskan, Ki Bagus menegaskan, ketuhanan yang Maha Esa bagi umat Islam adalah tauhid. Itulah maka pengalaman itu kemudian menginspirasi beliau membuat muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah bahwa ketuhanan adalah hak Allah semata. Tauhidnya diperkuat di situ, jadi konsep tauhid. Maka kemudian beliau juga mengatakan, ya, kita ini berpindah dari orientasi syariat kepada orientasi akidah. Insya Allah kalau akidahnya kuat, maka syariatnya akan jalan. Kira-kira begitu. Sekarang sampai sekarang akidahnya tidak kuat-kuat gitu ya. Akidahnya tidak kuat-kuat, akhirnya syariatnya juga enggak jalan dengan baik. Itulah maka kemudian Pak Kasman bercerita di majalah Suara Muhammadiyah bahwa beliau sangat menyesal kenapa beliau mau diperintah untuk membujuk Ki Bagus agar mau menyetujui penghapusan 7 kata. Karena janji Pak Kasman kepada Ki Bagus, Pak Kasman mengatakan begini, Ki Bagus, ini kalau kita terus bertahan seperti ini, mempertahankan 7 kata, Indonesia yang baru berumur 1 hari akan bubar kembali. Maka saya mengusulkan bagaimana kalau kita ngalah sementara, kita setujui saja penghapusan 7 kata, nanti kita perjuangkan kembali untuk dicantumkan kembali. Yang itulah kemudian Ki Bagus menyetujui itu, sehingga Pak Kasman merasa berdosa. Seandainya beliau tidak mendekati, tidak membujuk rayu Ki Bagus, mungkin 7 kata itu masih lengkap sampai sekarang. Dan bisa jadi Indonesia aman-aman saja. Jadi itu ada permainan-permainan tertentu. Itulah kira-kira, ya. Itu perumusan dan pengesahan tahap pertama sidang BPUPK tanggal 10-14. Pengesahan yang kedua sudah di masa merdeka, awal kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus, sehari sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi pengesahan yang kedua inilah yang sebenarnya hakikat hari lahir Pancasila. Maka Pak SBY, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada waktu beliau berkuasa menjadi presiden, beliau menetapkan tanggal 18 Agustus 1945 adalah Hari Konstitusi Indonesia. Nah, Hari Konstitusi Indonesia secara implisit,
secara implisit sekaligus menyatakan pengesahan rumusan ideologi negara Pancasila. Jadi hari terakhirnya Pancasila yang hakiki ya tanggal 18 Agustus 1945. Dan yang perlu kita catat, di situ ada tokoh-tokoh Muslim, tokoh-tokoh Muhammadiyah, di antaranya ada Ki Bagus Hadikusumo, ini tokoh yang sentral saya kira, karena waktu itu menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang kedua, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, guru Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta dan Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Surakarta. Di Surakarta ada tokoh yang kemudian menjadi tokoh viral terkenal, muridnya Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir itu, yaitu Abdul Qahar. Jadi salah satu siswa Madrasah Mu'alimin itu adalah Abdul Qahar. Karena begitu terkesannya dengan pembelajaran, pengasuhan, pendidikan yang diberikan oleh Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, maka Abdul Qahar itu menambahkan namanya di belakang namanya menjadi Abdul Qahar Muzakkar. Ini menjadi tokoh pemuda Muhammadiyah dan menjadi pimpinan pemuda Muhammadiyah Solo Raya waktu itu ya. Ya, karena Solo mungkin belum terbagi-bagi dalam bentuk kabupaten-kabupaten kecil, Sukoharjo, Karanganyar dan sebagainya. Masih masuk dalam wilayah Surakarta atau Solo. Ya, contohnya dulu misalnya cabang Kartasura. Cabang Kartasura itu ya daerahnya daerah Surakarta, bukan Sukoharjo. Nah, setelah ada pemekaran kabupaten-kabupaten kota ya, ada Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Klaten, Sragen, Boyolali, maka masing-masing menjadi daerah sendiri-sendiri. Nah, tentu Qahar Muzakkar sudah pulang kampung karena sudah selesai dari Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Surakarta. Beliau pulang kampung ke Makassar. Sampai di Makassar, ya beliau bergumul dengan pejuang-pejuang Islam yang kemudian pejuang-pejuang ini merasa dalam tanda petik dikhianati oleh Bung Karno ya. Bung Karno kurang memberi perhatian kepada Islam, mungkin begitu. Akhirnya tokoh-tokoh Qahar Muzakkar, sebelumnya ada Kartosuwiryo, di Aceh ada Daud Bereh, ya. Mungkin juga di daerah-daerah lain tidak dikenal siapa. Mereka melahirkan namanya NII, Negara Islam Indonesia. Jadi Qahar Muzakkar ini anak kader pemuda Muhammadiyah yang terlibat di sana. Tapi keterlibatan mereka ya dalam rangka dakwah dan ingin meluruskan pemerintah Soekarno yang dianggap menyimpang. Tapi dalam sejarah dicatat disebut NII atau Gerakan Kartosuwiryo, Gerakan Qahar Muzakkar adalah sebagai gerakan pemberontakan. Tapi hakikatnya pemberontakan adalah wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira itu ya. Jadi masa tadi yang pertama pengusulan, sidang pertama, kemudian perumusan, panitia kecil, sampai kemudian pengesahan pertama BPUPK yang kedua, dan pengesahan yang ketiga menjadi pengesahan yang optimal, yaitu 18 Agustus 1945. Jadi sudah jelas di situ peran tokoh-tokoh Islam, peran tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh nasional yang lainnya.
Itulah maka Muhammadiyah menyatakan bahwa negara Pancasila, negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila merupakan darul ahdi wasyahadah. Darul ahdi wasyahadah. Dar artinya negara, kampung, negara, negeri. Al-ahdi hasil perjanjian. Negara hasil perjanjian dan kesepakatan. Wasyahadah negara sebagai pembuktian dan perjuangan. Nah, pembuktian perjuangan, maka pada aspek pembuktian dan perjuangan inilah peran Islam dituntut kembali ya, untuk mengisi kemerdekaan dan nilai-nilai kemerdekaan, nilai-nilai perundang-undangan, bagaimana pelaksanaan implementasi undang-undang baik level instrumental maupun level praksis ya. Jadi nilai-nilai dasarnya teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nilai-nilai instrumentalnya adalah aturan-aturan dan perundang-undangan yang menjabarkan dasar dan Undang-Undang Dasar negara. Dan yang ketiga, nilai-nilai praksis, yaitu bagaimana Pancasila itu diamalkan dalam praktek. Inilah saya kira kita tahu betul bagaimana peran tokoh-tokoh Islam ya. Peran tokoh-tokoh Islam. Itu saya kira untuk materi hari ini. Nah, mulai kuliah minggu depan, saudara sudah mulai diskusi tematik ya. Diskusi tematik. Diskusi tematik itu dengan tata cara ya, dengan tata cara. Saya bukakan dulu ini topik-topiknya ya. Kan mulai topik 4 ya, mulai topik 4. Jadi kelompok 1 itu topik 4. Ya. Tata caranya bagaimana? Ya. Tata caranya kelompok 1 berarti menyampaikan topik 4 ini, kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Ideologi dan dasar negara. Poin-poinnya ada pengertian ideologi, pengertian dasar negara, kemudian hubungan Pancasila, agama, Pancasila dan agama, Pancasila dan ideologi lain ya, itu yang kaitan dengan ideologi, kemudian kaitan dengan dasar negara, hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kemudian implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Itu yang dibahas oleh kelompok 1 ya. Kelompok 1 bahas itu. Nah, sekarang tugas yang lain gimana? Nah, tugas yang lain, jadi kalau kelompok 1 itu anggotanya ada berapa? Pancasila. Katakanlah anggotanya ini ya. Nah, saya bukanya dulu. Nah, kelompok 1 anggotanya ada 6. Berarti kalau anggota kita rata-rata ya, rata-rata 5 ya, rata-rata 5 ada yang 6 ya. Jadi berarti kelas ini kan sekitar 50 berapa itu, 56 atau 54 ya, 55 mungkin kira-kira itu. Berarti katakan 55
dikurangi 6 berarti masih ada 49. Dari 49 orang itu semua membuat satu pertanyaan tertulis. Membuat satu pertanyaan tertulis. Oke ya. Semua mahasiswa yang tidak menjadi anggota kelompok pemakalah membuat satu pertanyaan tertulis. Jadi semuanya membuat pertanyaan tertulis. Nanti dari pertanyaan tertulis itu kita akan memilih maksimal 5 saja untuk dibacakan pertanyaannya itu. Dibacakan, kemudian dijawab secara lisan oleh kelompok yang bertugas. Jadi 5 akan dibacakan, maka ada 5 pertanyaan dibacakan, kemudian dijawab oleh kelompok yang bertugas. Nah, kelompok di dalam menjawab dengan jawaban yang singkat padat. Kalau satu sama lain ada keterkaitan pertanyaan, tinggal diringkas. Nah, kalau dikurangi hanya 5, berarti masih ada sekitar 40-an ya. Sekitar 40-an pertanyaan. Itu untuk apa pernyataan itu? Pertanyaan itu pun harus dijawab oleh pemakalah dengan secara tertulis. Jadi yang dijawab secara lisan hanya 5 pertanyaan, selebihnya dijawab secara tertulis. Nah, supaya ringkas, silahkan dipetakan. Kalau misalnya ada 40 pertanyaan, dicek. Satu sama lain ada yang sama apa enggak. Kalau ada yang sama, mungkin diringkas. Dari 40 mungkin bisa jadi hanya tinggal 5 soal. Tinggal 5 pertanyaan. Nah, 5 pertanyaan yang hasil dari perasan dari 40 itu dijawab secara tertulis oleh kelompok yang bertugas. Nah, jawaban secara tertulis itu dituangkan di dalam psikologi, di dalam psikologi, tuangkan dalam psikologi jawabannya ya. Nanti ketika mahasiswa yang lain yang tidak menjadi pemakalah mengupload pertanyaannya di psikologi, seandainya pemakalah itu tidak bisa membuka tapi tidak bisa membaca pertanyaan tertulis dari teman-teman yang lain, ya, nanti silakan minta kepada penanya itu untuk menyampaikan mungkin lewat WA atau apa ya, sehingga bisa dijawab ya. Nah, jadi perkuliahan kita maka dibagi 2, ada perkuliahan live by Zoom, by Google Meet ya, dan juga diskusi tanya jawab dengan lesson by Google Meet, dan juga diskusi tanya jawab secara online dengan secara tertulis. Sehingga kalau kita kuliah itu hanya menggunakan waktu 40 atau 50% atau sampai maksimal 60%, ini sudah ya 50% lebih ini kira-kira pemakaian waktunya. Cuman tadi kan kita mulainya terlambat, apalagi juga sempat putus-putus ya. Gak apa-apa, jadi dianggap saja 50%. Yang 50% secara tertulis. Nah, hari ini kita nggak usah ada tugas khusus ya. Yang penting Anda menyiapkan ya. Anda menyiapkan untuk program kita yang akan datang, yaitu pemakalah mempresentasikan makalahnya, yang lainnya menyiapkan satu pertanyaan tertulis. Jadi satu pertanyaan tertulis itu pertanyaan saja akan memberi nilai tambah. Apalagi kemudian nanti terpilih untuk dibacakan, ya, untuk dibacakan dan dijawab oleh pemakalah.
Maka pertanyaan yang dikirim sama atau tidak sama dengan yang lain tidak masalah. Kalau sama pasti redaksinya berbeda. Karena lain kepala, lain orang, lain kepala kan gitu. Ya, saya kira begitu untuk yang akan datang. Hari ini cukup di sini, jadi tidak ada tugas terlebih dahulu. Yang penting saudara menyiapkan untuk presentasi makalah di pertemuan yang akan datang. Kemudian juga menyiapkan ya pertanyaan, tadi pertanyaan dan jawabannya ya, pertanyaan dan jawabannya. Saya kira itu. Apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau tidak ada ya kita tutup. Saya tanya Pak. Silakan. Izin tanya. Silakan. Itu presentasinya itu waktunya ditentukan nggak? Berapa menit gitu misalnya? Ya, waktunya maksimal 15 menit. Presentasi maksimal 15 menit. Kurang lebih ya, 15 menit. 10 menit boleh. Kalaupun lebih dikit mungkin 16-17 menit masih oke. Setelah itu tanya, jawab. Ada 5 pertanyaan terpilih untuk dibacakan, untuk dijawab. Oke. Terus pertanyaannya itu nanti teman-teman mengirimnya di psikologi gitu ya Pak ya? Ya, semua dikirim di psikologi. Ya. Kirim psikologi, nanti saya usahakan agar teman yang lain, terutama pemakalah, bisa membaca. Ya. Berarti nanti yang bertugas itu selain mempersiapkan presentasi juga menyiapkan jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang sudah terkumpul itu ya? Ya, betul. Ya. Ya, gitu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Yang lainnya ada pertanyaan? Ini dari sekian mahasiswa yang masih berada di luar Surakarta, bahkan luar Jawa, ada berapa persen ya? Kurang tahu sih. Ya? Kalau Yahya Izul di mana ini? Di Kudus Pak, di luar. Oh, di luar Kudus. Surakarta ya. Oh, Surakarta. Hilmi Naufal? Hilmi Naufal di mana? Ya Ustadz hadir. Di mana? Posisinya di Saya mana? lagi di jualan di toko. Ya iya, di mana maksudnya? Di kota mana? Oh, di kota Tarakan Ustadz. Oh, Tarakan, berarti masih jauh Ya. ya. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Jadi sambil bekerja, sambil kuliah ya. Iya Ustadz. Sambil jualan. Ya, yang penting bisa mengikuti dengan baik. Kalau yang putri-putri seperti siapa itu? Salwa dari mana? Di Wonosobo, Ustaz. Wonosobo, oke. Kemudian Dewi Rahmawati di mana? Sragen, Ustaz. Sragen, kalau Sragen dekat ya. Melati bisa itu. Anissa Nur Handayani. Nur Handayani atau apa lanjutannya itu? Nur Hanifah, Ustaz. Nur Hanifah. Anissa Ya, Nur saya Hanifah. di Lawean. Oh, Lawean ini dekat ini langsung. Ya, tapi saya dari Wonosobo. Loh, kok dari Wonosobo? Iya, tapi saya udah di Lawean. Oh, asal Wonosobo, tapi tinggal sekarang sudah posisi di Lawean. Udah di Lawean.
Di Laweyan di tempat keluarga atau kos? Ini di rumah Quran. Oh, di rumah Quran. Tinggal di situ juga? Iya. Ya, baguslah. Apa ini Ummu Maulatul? Ummu Maulatul di mana? Dari Brebes, Ustadz. Dari Brebes, dan sekarang posisi masih di Brebes ya? Iya, Ustadz. Faris Wirada. Faris Wirada di mana posisinya? Dari Ngawi. Faris Wirada dari Ngawi, Ustaz. Dari Ngawi ya. Berarti di luar, masih di luar kota ya. Ini pentingnya memang sebenarnya kan hari ini sudah dimulai untuk semester 7 harusnya, semester 7 untuk PTM, pembelajaran tatap muka atau offline. Nah, mungkin di fakultas yang lain sudah bisa berjalan, tapi belum semuanya juga. Karena kondisinya masih seperti ini, mahasiswa masih berada di luar daerah semua. Ya. Enggak semua ya, mungkin kalau yang di luar daerah itu 30% saja itu sudah nggak bisa dilaksanakan PTM, pembelajaran tatap muka. Apalagi sampai 50% ya. Nah, kalau 50% bisanya paling-paling blended. Nah, blended malah lebih susah. Karena perlu teknik-teknik khusus, teknisi di kelas dan sebagainya itu kan perlu. Ya. Karena kalau enggak bisa suara di kelas kurang bisa diterima, suara di tempat masing-masing dari tempatnya masing-masing juga enggak bisa jelas gitu. Nah, kecuali kalau kelasnya dilengkapi perangkat yang modern ya. Ya, saya kira itu untuk kesempatan hari ini. Kuliah kita cukupkan dan ini presensi segera saya bagikan ya. Tadi belum sempat dipasang ya. Nanti saya supaya mudah diakses dipasang di grup WA dulu, di samping ada di psikologi. Baik, kalau gitu kita cukupkan kuliah pada siang hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.